Jadi usus besar ini fungsinya adalah yang pertama menyerap air dan elektrolit. Besarnya segimana? Bisa 80-90% dari makanan dan mengubahnya dari cairan menjadi massa padat. Makanya tadi prosesnya panjang banget ya. Dari mulai sekum sampai rektum. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana usus besar ini bisa menyerap air di proses penyerapan air. Dan di usus besar ini juga ada E. coli, jadi berperan dalam proses pembusukan makanan yang siap untuk dikeluarkan oleh tubuh. Lalu, usus besar ini juga berperan dalam memproduksi vitamin, di antaranya vitamin K, biotin, vitamin B5, sampotatenat ya. Lalu ada riboflavin dan juga tiamin. Lalu di usus besar ini juga ada terjadi penyiapan selulosa yang berupa hidrat arang dalam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran hijau. Jadi, jika dilihat ini adalah refleks-refleks yang terjadi di usus besar ya. Ada long reflex, ada short reflex, tergantung stimulasinya. Lalu ujung fungsi dari usus besar adalah proses defekasi, di mana sebagian besar merupakan refleks yang sebagian lagi merupakan aktivitas di bawah kesadaran kita. Jadi memberikan rasakan ke otak, contohnya kita merasakan rasa mules, akhirnya kita akan melakukan defekasi, yaitu di bawah kesadaran. Selanjutnya rektum. Rektum adalah ujung dari setelah usus besar ya, di mana rektum ini adalah organ yang berperan dalam proses defekasi, di mana defekasi adalah sebuah refleks yang merupakan aktivitas atas kesadaran. Tadi udah disebutin ya. Jadi saluran terakhir dalam membuang atau mengeliminasi zat sisa makanan. Bagian-bagian rektum sendiri ada apa aja? Ada kanal anal, ada kolum anal, di sini ada otot, lalu ada anus, dan di atas itu ada sfinkter yang mengatur kapan harus vasodilatasi dan kapan harus vasokonstriksi. Karena di sini juga ada proses yang di bawah kesadaran kapan kita harus menekan atau tidak. Lalu jika dilihat komposisi feses, feses ini mengandung air mencapai 75-80%, lalu berupa materi padat dan mengandung bakteri, karena tadi di dalam usus besar kita mengandung E. coli. Dan sisanya yang 2-3% adalah nitrogen dan zat sisa organik serta anorganik dari sekresi pencernaan, serta mukus dan juga lemak. Feses juga mengandung sejumlah bakteri kasar atau serat dan selulosa yang tidak tercerna. Warna coklat atau kuning berasal dari pigmen empedu dan juga baunya itu tadi karena ada proses pembusukan oleh bakteri. Ya, jadi cukup sekian untuk proses sistem pencernaan, dan kita akan lanjut ke sistem metabolisme. Namun sebelum lanjut kita review dulu apa yang sudah kita pelajari. Tadi saya ingin sedikit memberitahu bahwa di dalam tubuh kita ada proses namanya proses stimulasi minum, lalu juga masuknya air ke dalam tubuh. Ada juga terjadi proses reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali sebelum sisanya dikeluarkan dalam bentuk feses kalau dalam sistem pencernaan ya. Kalau dalam bentuk cairan di sistem urinasi. Jadi biasanya seperti kalian tahu kalau tubuh kita itu perlu mengkonsumsi air putih atau air minum sebanyak 2000 ml per hari. Itu kita akan masuk. Lalu kelenjar saliva tadi yang sudah dibahas, yang 99,4%-nya itu adalah air, sebanyak 1500. Di sini udah 3500 di bagian mulut ya. Lalu masuk ke dalam lambung, ada sekresi gastrik, yaitu mulai asam, enzim, dan lainnya berjumlah 1500 ml. Akhirnya total volume di lambung adalah 1500 volume air per harinya. Nah, ditambah lagi dengan adanya empedu
dan juga jus pankreas yang berisi sama enzim dan lain-lainnya, dan garam dan buffer berjumlah 2000 ml. Akhirnya ada 7000 mili, ditambah dengan sekresi cairan intestinal berjumlah 2000 mili, akhirnya totalnya adalah 9000 mili. Lalu kenapa feses itu bisa berupa padatan? Karena terjadi reabsorpsi kembali di ileum sebanyak 7800 mili, akhirnya sisa 1200 mili. Nah, 1200 mili akan diabsorpsi kembali oleh di usus besar di bagian kolon. Akhirnya yang dikeluarkan dalam feses hanya mengandung 1500 mili air. Makanya kenapa feses itu bentuknya padat ya. Nah, kalau misalnya ternyata kalian sedang mengalami gangguan sistem pencernaan, contohnya diare, di situ terjadi gangguan pergerakan motilitas usus atau gangguan dalam proses reabsorpsi. Makanya ada obat, nanti kalian pelajaran di farmakologi, yang berperan dalam meningkatkan reabsorpsi atau menghambat peristaltik dari usus agar konsistensi fesesnya meningkat. Seperti itu. Oke. Ini juga review resume dari organ-organ yang berperan dari sistem pencernaan. Yang pertama ada di bagian mulut ya, jadi terjadi proses mekanik, ada proses mixing, pemotongan, pencampuran, akhirnya membuat makanan itu menjadi yang lebih halus, disebut juga dengan bolus. Lalu ada faring dan esofagus yang merupakan saluran otot yang menghantarkan bolus dari mulut ke lambung ke sini. Nah, di dalam lambung ini terjadi pemecahan senyawa kimia dengan bantuan enzim atau juga asam yang dihasilkan oleh lambung. Dan juga terjadi prosesi mekanik dalam memecah bolus menjadi kimus. Kalau bolus itu tadi masih padat ya, hanya lembab-lembab. Tapi kalau kimus udah berubah jus seperti jus padatan karena dia udah mengandung banyak cairan. Jadi sudah terjadi pemecahan senyawa oleh enzim. Nah, masuk ke dalam usus besar, di mana usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi reaksi enzimatik juga dan juga absorpsi. Tadi disebutin ya bahwa di usus halus terjadi penyerapan kembali yaitu sebanyak 7800 mili air. Lalu adanya senyawa organik, karbohidrat, protein dan lemak serta vitamin dan ion-ion tubuh lainnya. Lalu ada usus besar ya, usus besar di sini terjadi reaksi pencernaan selanjutnya dan masih ada beberapa absorpsi juga. Dan untuk di daerah mulut dibantu oleh kelenjar saliva ya. Lalu ada hati, ini membantu kerja usus dan juga kerja lambung dalam proses metabolisme. Ada batu empedu di sini, kantung empedu di sini untuk menyimpan empedu, dan ada juga pankreas di sini yang berperan dalam sekresi hormon, enzim dan juga senyawa lainnya. Yang sudah tadi kita pelajari, mudah-mudahan sampai sini dapat dipahami. Ya, selanjutnya tadi kalau inti dari sistem pencernaan adalah mengubah makanan yang kita makan di mana mengandung molekul yang kompleks dan ukurannya besar dirubah menjadi molekul yang sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Yang paling utama biasanya adalah karbohidrat, lemak, dan juga protein. Di bagian mulut, karbohidrat ini sudah mengalami pencernaan awal yaitu oleh enzim amilase, dan lipid juga sudah mengalami pencernaan awal oleh enzim lipase. Sedangkan protein tidak terjadi pencernaan awal, lalu masuk ke esofagus, di dalam lambung juga terjadi pencernaan lebih lanjut di mana polisakarida yaitu karbohidrat dirubah menjadi disakarida dan trisakarida. Protein yang berupa molekul kompleks dipecah oleh pepsin menjadi polipeptida ya, atau oligopeptida yang terdiri dari 10 asam amino. Lalu di sini di perut ini kita review lagi, dia terjadi proses mekanik, lalu adanya hormon gastrin yang meningkatkan pergerakan peristaltik untuk memixing makanan, lalu ada enzim-enzim misalnya pepsinogen dan lainnya. Lalu ada
di usus halus lanjut, setelah dipecah menjadi yang lebih sederhana ya di lambung, di usus halus ini terjadi perpecahan lagi, di mana ada pankreatik amilase, di mana disakarida, trisakarida dirubah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, yaitu bentuk monosakarida, di mana ada laktase yang memecah laktosa, maltase memecah maltosa, sukrase yang memecah sukrosa menjadi monosakarida. Nah, monosakarida ini dapat melewati barir dari usus halus masuk ke sistem peredaran darah dalam bentuk monosakarida. Begitu juga sama untuk lipid. Setelah ada lipase dalam jumlahnya dikit, nah di usus halus ini berperan penting dalam perubahan lipid menjadi monogliserida dan juga asam lemak. Di dalam usus halus ini dibentuk secara globul, jadi monosakarida sama asam lemak ini seperti diselimuti oleh gelembung agar bisa melewati membran usus. Nah, setelah melewati membran usus ini, asam lemak dan monogliserida sendiri kembali membentuk yang lebih kompleks, yaitu trigliserida yang diangkut ke oleh sistem peredaran darah oleh kilomikron. Nah, kilomikron ini akan dimetabolisme kembali menjadi bentuk asam lemak. Nanti kita bahas ya di metabolisme. Lalu ada protein. Tahap awalnya oleh pepsin menjadi polipeptida. Polipeptida ini masih berupa molekul kompleks ya, karena tujuan penyerapannya adalah asam amino. Maka disintesis kembali oleh tripsin, kimotripsin, elastase, sama karbosipeptidase menjadi asam amino yang bentuknya pendek, sehingga masih belum tunggal. Lalu ada enzim dipeptidase yang merubah asam aminonya menjadi asam amino tunggal. Akhirnya bisa melewati barir usus halus dan masuk ke sistem peredaran darah dalam bentuk asam amino. Begitu secara singkatnya ya. Nih, hanya untuk review bahwa jenis-jenis enzim yang berperan dalam sistem pencernaan. Ada maltase untuk karbohidrat ya, maltase tadi, sukrase, laktase ini memecah disakarida menjadi monosakarida ya, maltosa, sukrosa, laktosa. Lalu ada amilase merubah karbohidrat yang kompleks dari polisakarida menjadi disakarida atau trisakarida. Ada amilase yang ada di saliva, sama memecah karbohidrat yang polisakarida menjadi disakarida. Jadi yang di sini tuh nggak langsung amilase tuh memecah amilo menjadi glukosa, tapi menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi dari polisakarida, itu disakarida dan trisakarida. Untuk lipase yang ada di mulut, dia akan memecah TG menjadi asam lemak. Lalu di hati juga sama ya. Terus ada nuklease yang dihasilkan oleh pankreas. Dia ini membentuk asam amino. Oke. Selanjutnya ada yang memecah protein, ada karboksipeptidase, di mana ini tuh bisa diaktifasi oleh tripsin yang sudah kita bahas tadi ya. Tolong direview. Ada kimotripsin, dipeptidase, elastase, pepsin, renin, tripsin ya semuanya. Renin ini berperan tadi protein susu. Jadi yang tadi yang sudah dipaparkan disingkat dalam tabel ini. Semoga mudah dipahami. Lalu ini adalah hubungan sistem pencernaan dengan sistem tubuh yang lainnya. Yang pertama